Nah, lanjut ke problem 5. Oke. Nah, di sini ada klien lo itu dari pasangan suami istri baru pengen membeli rumah sebesar 100.000. Nah, dengan harga sekarang ya 100.000 right now kan. Terus kemudian the interest recorded at the bank is 6% compounded monthly. Kemudian the couple have agreed with the installment scheme of the house for 20 years. Nah, uh, poin A-nya kan bantu couple calculate the monthly installment that the couple must pay gitu kan. Nah, dari sini jawaban yang paling tepat itu adalah menggunakan cara amortize loan with fixed equal payment karena pengen tahu si pasangan suami istri ini harus bayar berapa tiap bulannya, kayak total payment yang harus dibayarkan itu seberapa besar gitu termasuk interestnya. Nah, dari sini kita harus cari yang namanya percent value-nya gitu. Nah, karena percent value udah diketahui 100.000 dan yang butuh buat diketahui itu sebenarnya ke arah future value-nya, maka bisa pakai rumus percent value sama dengan future value dikali percent value interest factor for annuities-nya. Nah, dari sini kan PV-nya udah diketahui 100.000, terus installment per monthnya pengen dicari, terus dikali sama percent value interest factor for annuities-nya. Buat PVI FA-nya kita bisa cari kita bisa dapat dari dari kan rumus besar ini kan, ini sama kan 1 dikurangi 1 per pertumbuhan atau growth-nya dikali T-nya dibagi interest R-nya atau rate-nya. Nah, dari sini kita bisa dapat sebesar 139,58 buat percent value interest factor for annuities-nya. Nah, dari sini kan sebenarnya yang pengen kita cari kan installment per month-nya kan, atau bisa dibilang future value-nya kan. Nah, cuman dipindahin secara matematis saja. 100.000 dibagi, jadi buat cari installment per month-nya itu 100.000 dibagi 139,58. Nah, dari sini kita bisa dapat buat installment per month-nya itu sebesar 716,43. Nah, ini per month-nya ya, masih per month. Nah, karena kita yang pengen tahu seberapa sih atau berapa besar sih harusnya yang total payment per tahunnya, kita bisa dapat dari cara installment per month dikali 12, karena kan ya per tahun kan ada 12 bulan, terus dikali selama 20. Nah, kita bisa dapat future value of the house in 20 years itu berapa nilainya. Jadi kita bisa dapat nilainya $171.943. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau kita udah dapat future value, berarti kita bisa dong dapat percent value buat si married couple ini buat bayar kan selama 20 tahun itu selama ya harusnya selama 20 tahun itu berapa, kayak buat tahap percent value sekarang yang harus dibayarkan buat mencapai 171 ini berapa. Nah, bisa tahu dari future value atau 171.943 dibagi 1 plus 6% ya, dipangkatin 20 karena kan 20 tahun. Nah terus percent value ya you must pay per monthly-nya itu berapa, ini kan monthly jadinya ini per monthly berapa. Oke, monthly-nya berapa ya udah tinggal dibagi aja dari selama 20 tahun itu di tahap awal percent value-nya yang harus dibayarkan itu kan sebesar 53, jadi per bulannya itu yang harus dibayarkan jadinya
cuman 4.467 itu. Ini pertamanya sih. Oke. Nah, buat poin B, calculate the effective annual rate. Nah, buat annual rate sendiri kita bisa dapat dari rumus ini kan, dari rumus 1 plus quoted rate per dibagi month, terus dipangkatin month baru dikurangi 1. Nah, kita bisa dapat efektif annual rate-nya itu sebesar ini 6% atau 6,17% itu mirip. Tuh. Next ke problem 6. Nah, problem 6 kan ditanyain with interest rate of 6,2% per tahun, what is the value of period T sampai dengan 7 atau period ke-7 untuk perpetual flow of payments sebesar 3.500. Nah, sebenarnya untuk mencari perpetuity at time 7, di sini kan kita tahu sebesar nilai C atau cash amount-nya itu sebesar 3.500, interest R-nya itu 6,2%. Nah, di sini kita awalnya itu ngitung percent value-nya berapa. Nah, percent value kan buat perpetuity tadi yang di ini kan. Nah, perpetuity PV kan bisa dapat dari C dibagi R. Nah, dari sini kita bisa dapat nih. Sini ada sih. Nah, sini ada kan. 3.500 dibagi 6,2% itu kita bisa dapat nilai 56.451. Nah, to find value at period 7 atau nilai perpetuity ketika period 7, kita bisa dapat dari cara pencarian nilai tunggalnya, misalkan nilai tunggal kan. Nah kita bisa dapat PV yang kita dapetin di perpetuity. Nah, perpetuity dikali sama nilai percent value factornya, percent value interest factornya. Nah, kan dari sini kan kita dapat tuh tadi kan nilai PV-nya itu untuk secara total kan ini kan 56.451. Nah, sedangkan PVIF sendiri kan kita pengen tahu nih kayak ini discount rate-nya itu berapa buat di period 7-nya itu berapa sih sebenarnya. Nah, kita bisa dapat nilai PVIF-nya sendiri itu dari rumus 1 dibagi 1 plus rate-nya terus dipangkatin 7. Nah, kan kita pengen tahu rumus ininya kan. Buat cari ininya PVIF-nya. Dari situ kita bisa tahu buat percent value di ketika period 7 itu berapa, yaitu sebesar 37.051 dolar. Mungkin yang masih bingung tadi PVIF sendiri kan kalau dari PPT yang gue udah jelasin kan itu kan termasuk ke dalam present value interest factor for annuities kan. Nah, present value factornya sendiri itu adalah bentuk dari 1 per 1 atau 1 dibagi 1 plus R pangkat T. Makanya kalau kita pengen tahu present value factor dari period of time, misalnya tadi 7, ya berarti kita harus pangkatin dengan pangkat T untuk nilai 7-nya. Jadi ketika kita udah dapat
percent value perpetuity uh, in total kita nanti bisa dapat percent value ketika probability of T-nya itu berapa atau time ketujuhnya berapa gitu dan seterusnya. Thank you.